Halo, jumpa lagi bersama Bunda dalam belajar bahasa Kantonis. Kali ini saya akan kembali bagikan kepada kalian pengetahuan dalam berbahasa Kantonis. Kali ini saya akan membahas surat-surat penting dalam bahasa Kantonis. Karena menurut saya ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Surat-surat penting itu diantaranya adalah paspor, KTP, surat kontrak kerja. Nah, yang ketiga ini kalian pasti sudah tahu karena kita semua memegangnya. Kemudian ada lagi ATM, SIM, cek, asuransi, kwitansi, garansi, tiket pesawat, tiket bus. Lalu mungkin nanti ada kata-kata yang berhubungan dengan surat-surat penting tersebut. Misalnya ada kata promosi, diskon. Ini akan berhubungan dengan kata kwitansi, garansi. Ya, kemudian juga ada mungkin kata denda. Ya, bagaimana sih? Untuk kalian yang sedang mempelajari bahasa Kantonis, saya berharap tetap semangat belajar karena semakin banyak kosakata yang kalian pahami tentu akan menguntungkan kalian sendiri. Seperti misalnya kalau kita sedang keluar membeli barang, katakanlah membeli HP, maka kita akan berkomunikasi dengan penjual. Kita bisa menanyakan apakah ini ada promosi, apakah ini ada diskon, apakah ada garansinya, berapa lama garansinya, oh jangan lupa kasih aku kwitansi. Ya, semacam itulah. Jadi maka ikuti video Bunes supaya kalian mendapatkan sesuatu dari sini. Untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal dan silakan subscribe. Kita mulai dengan kata paspor. Bahasa Kantonisnya adalah wujiu. Wujiu. Ya, tetapi sudah familiar, orang Hong Kong juga mengatakannya paspor. Ya. Berikutnya KTP, sanfencing. Sanfencing. Lalu kontrak kerja, hapyo. Hapyo. Ya, perlu saya jelaskan, hapyo itu berasal dari dua kata hap dan yo. Jadi bukan satu kata. Nah, hap berarti kerjasama, ya, seperti kita sering mendengar orang berpidato di akhir pidato selalu mengatakan toche hapjo. Ya, artinya terima kasih atas kerjasamanya. Jadi hap di sini kerjasama, ya. Kemudian yo itu artinya janji atau perjanjian. Ya, saya ulang. Kata yo artinya janjian atau perjanjian. Loh Bunes, video kapan hari itu ada kata yingsing artinya berjanji. Apa sih bedanya? Saya jelaskan sekalian sebagai pengetahuan. Kata yo itu artinya perjanjian. Maksudnya adalah kesepakatan dua belah pihak, bahkan lebih. Ya misalnya begini, besok kita ketemuan di sini ya. Yang satunya mengiyakan, bahkan yang satunya lagi juga mengiyakan. Nah ini kan kesepakatan. Itu dikatakan dengan kata yo. Tetapi kalau yingsing, itu adalah aku janji ke kamu. Ya, aku janji ke kamu besok tak beliin bakso. Nah, itu dikatakan dengan kalimat o ying sing le. Aku berjanji padamu. Kamu tahu tidak tahu, kamu mengiyakan atau tidak masalah. Bahkan berjanji dalam hati, ya aku kalau nanti punya uang tak beliin bakso kamu. Kembali ke kata hapyo. Jadi hap artinya kerjasama, yo artinya perjanjian. Hap yo perjanjian kerjasama. Ya adalah kontrak. Ya, lalu mengatakan surat kontrak kerja. Surat kontrak kerja itu berupa lembaran kertas. Kalau kontrak kerja
itu nggak terlihat. Ya, untuk mengatakan ini menjadi 합격 ke jeongji. Nanti akan ada di contoh kalimat supaya lebih. Oke, kita masuk ke dalam contoh kalimat. 학고윷 ngoke 합격 윤조. 학고윷 bulan depan ngoke 합격 kontrak aku, bukan surat ya, kontrak aku ngoke 합격 윤조 selesai atau habis. Berikutnya, tanhai ngoyau kaijo taiji 합격. Tanhai tetapi ngoyau kaijo, aku ada lanjutkan, kaijo lanjutkan. Ya. Taiji 합격. Taiji itu kedua. Ya, kalau ke satu taiyat, taiji, taisam. Ya. Taiji 합격 kontrak kedua. Berikutnya, leko visa cucomea. Visa ya, familiar disebut visa ya orang Hong Kong. Leko visa cucomea. Ya, visa kamu sudah keluar belum? Dalam bahasa Kantonis, visa tidak dikatakan turun, tetapi dikatakan keluar. Visa cuco. Ya, visa sudah keluar. Berikutnya, mogemfai. Hema langkoyut. Mogemfai. Ya nggak secepat itu. Hema langkoyut. Kira-kira 2 bulan. Kita ulang. Hagoyut ngoke 합격 윤조. Bulan depan kontrakku habis. Tanhai ngoyau kaijo taiji 합격. Tapi aku ada lanjutkan kontrak kedua. Leko visa cucomea. Visamu sudah keluar belum? Mogemfai. Hema langkoyut. Contoh berikutnya. Lo leko pasport pengo. Lo leko pasport. Ambil paspor kamu. Pengo. Berikan aku. Atau juga bisa bawa sini maksudnya. Lo mai san penting, ambil juga KTP, dong mai dan leko 합격 ke jeongji, surat kontrak kamu. Dibalik susunannya ya, leko 합격 ke jeongji. Ya. Berikutnya, osong mongmong hasin. Osong mongmong hasin. Aku mau lihat-lihat dulu. Dibaca-baca dulu maksudnya. Oke, next. Kita lanjut ke kata ATM, asuransi, dan cek. ATM itu bahasa Kantonisnya Thai Fun Ke. Thai itu artinya cek-cek atau lihat-lihat. Ya. Fun itu artinya uang. Ke artinya mesin. Ini bisa dinalar. Berikutnya asuransi, pohim. Pohim. Kemudian cek, cibiu. Cibiu. Masuk ke kalimat. Lekoyat dongukong ko ya. Ini sebenarnya ada ko-nya ya. Lekoyat dongukong ko pengco. Atau lekoyat dongukong yao pengco. Ya, artinya kamu kapan hari bilang ke aku jatuh sakit. Ya, pengco. Kan jutai isang, lalu ke dokter, periksa dokter. Kamu sai cut jinale. Ya, terus ya, sai apa perlu atau perlukah cut jinale keluar uang kamu? Berikutnya, sai ngote maijo pohim. Ya, sai nggak usah ngote kami atau kita maijo pohim sudah membeli asuransi. Nah, dalam bahasa Kantonis ya mempunyai asuransi dikatakan dengan maijo, sudah membeli ya asuransi. Kalau dalam bahasa Indonesia biasa digunakan kata ikut ya, aku ikut asuransi ya, atau aku punya asuransi. Dalam bahasa Kantonis, maijo pohim, aku sudah membeli asuransi, atau yao pohim, begitu juga boleh. Oke, berikutnya tanhai mai pe sai yao ti tai tai pe atau yao ti tai tai pe jin ya. Tanhai mai pe sai, tapi tidak semua, artinya tidak semua dibayar oleh asuransi
Ya berapa persen begitu ya. Yauti dai beijin. Ya ada yang dibayar nyonya. Kita lanjutkan. Sela omoloto hampao tim suna. Sela, waduh mati aku. Omoloto hampao, aku nggak bawa dompet. Tim suna, gimana nih? Ini ceritanya di luar rumah belanja. Ya, to itu mocin, tim mai ya. To itu mocin, ya. Tas itu nggak ada uangnya. Tim mai ya, gimana bisa belanja? Ya, berikutnya. Lemo typhoon kemeh. Lemo typhoon kemeh. Apakah kamu nggak punya ATM? Ya, typhoon ke. Ya, berikutnya. Ngowa hampau tu moloto. Ngowa hampau tu moloto. Aku bilang dompet nggak ke bawah. Tim lau typhoon kaya gimana punya ATM? Nah, karena ATM kan biasanya di dalam dompet. Oke, lanjut. Lanjut ke kata sim. Kasai capciu. Kasai capciu. Tiket pesawat ke piu. Ke piu. Tiket bus C piu. C piu. Cek ci piu. Nah, saya ulang. Tiket pesawat ke piu. Ya, cek ci piu. Lalu ada denda itu fatfun. Fatfun. Kita masuk ke kalimat. Le hamai jike cace gole ya. Le hamai jike cace gole. Apakah kamu sendiri nyetir ke sini? Ya. Le ya mau kasai cap jiwa. Apakah kamu punya SIM? Ya. Yuko le moli diye. Yuko le moli diye. Jika kamu nggak mempunyai ini, mpele cace ya. Ya, nggak boleh atau tidak diizinkan mengendarai mobil. Panfa lega. Ini adalah aturan. Panfa itu aturan hukum ya. Kita masuk ke contoh kalimat berikutnya. Kamnin lem saifan yanne. Kamnin tahun ini lem saifan yanne. Kamu nggak usah pulang Indonesia. Lah, ngowi pe fanle. Owi pe fanle. Artinya aku akan balikin ke kamu. Ini ngomongin uang. Ya, aku akan kembalikan ke kamu. Uang tiket yang dimaksud. Jangan pele cipiu, mai kepiu. Jangan nanti pele cipiu aku kasih cek atau aku beri cek. Ya, mai kepiu, beli tiket pesawat. Artinya uang itu adalah uang tiket pesawat. Ya, cipiu cek, dibayar berupa cek. Contoh yang lain lagi, ini cepiu ya. Kuai tung chung yao mo cepiu. Kuai tung laci chung yao mo masih adakah cepiu tiket bus. Oke, kiranya ini dulu untuk kalimat-kalimat atau contoh-contoh garansi kwitansi di episode berikutnya ya, supaya tidak lelah. See you next time.